Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam video ini kita akan membahas tentang apakah dinosaurus itu benar-benar ada atau tidak. Di antara manusia raksasa dan hewan raksasa, manakah yang Anda yakini keberadaannya benar-benar ada? Sebagian dari kita akan menjawab bahwa hewan raksasalah yang benar-benar ada. Hal ini didukung oleh banyaknya penemuan-penemuan fosil dinosaurus di seluruh penjuru dunia. Banyak pula museum-museum yang memamerkan kerangka dinosaurus. Bahkan film-film yang bertemakan tentang dinosaurus juga sangat banyak. Sebutlah Jurassic Park misalnya. Namun faktanya apakah benar dinosaurus itu eksis? Sekarang mari kita berpikir sejenak tentang manusia raksasa. Menurut Anda, apakah manusia raksasa hanya sekedar mitos? Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan di bumi ini. Diceritakan dalam hadis bahwa Nabi Adam memiliki postur tinggi badan mencapai 60 hasta, atau sekitar 27,43 meter. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah telah menjadikan Adam dengan ketinggian 60 hasta. Lalu Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum, maka para malaikat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam memperawakan, postur, dan gambaran. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa manusia berukuran raksasa memang benar-benar ada. 60 hasta jika dihitung pada zaman sekarang yaitu sekitar 27 meter. Namun jika diukur pada zaman Nabi Muhammad SAW bisa jadi sekitar 30 meter. Hal ini karena fisik orang Arab pada zaman Nabi sedikit lebih besar dari ukuran kita sekarang. Namun jika Anda searching di internet, foto tentang penemuan tulang manusia raksasa hampir semua dibilang hoax, editan, dan lain-lain. Hal ini akan membuat orang yang melihat foto tentang penemuan tulang manusia raksasa akan berpikir bahwa itu adalah palsu. Dan kisah manusia raksasa adalah palsu, tidak pernah ada. Padahal, Nabi Muhammad SAW telah menginformasikan kepada kita melalui hadisnya. Perlu Anda ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diturunkan ke bumi bertentangan dengan konsep teori evolusi. Dalam teori evolusi ini, dijelaskan bahwa manusia berasal dari monyet. Dari monyet? Ya, dari monyet. Teori evolusi ini masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Anda setuju jika dikatakan bahwa Anda adalah keturunan monyet? Kalau Anda setuju, silakan. Itu hak Anda. Namun jika Nabi Adam berukuran raksasa, seharusnya anak, cucu, dan generasi awal manusia berukuran raksasa juga. Tidak mungkin ayah dan ibu dengan tinggi sekitar 30 meter tiba-tiba punya anak setinggi manusia pada zaman kita. Namun kebalikan dengan dinosaurus. Apakah hewan ini benar-benar ada? Spesies dinosaurus dicetuskan oleh Richard Owen, seorang yang menjabat sebagai kepala dari Departemen Museum Sejarah British pada tahun 1842. Spekulasi keberadaan dinosaurus bukan dicetuskan oleh ilmuwan, sejarawan, atau arkeolog, melainkan oleh seorang dengan gelar kepala museum. Pada abad ke-19 bisa disebut sebagai abad kejayaan paham evolusi. Saat itu, belum ada pemberitaan ditemukan fosil dinosaurus. 12 tahun kemudian, diberitakan bahwa Ferdinand van der Weyden
menemukan beberapa fosil gigi tak dikenal di pinggiran Missouri River, Amerika. Dan hal ini seolah menguatkan hipotesa kepala museum tadi. Gigi itu akhirnya dikirim ke ahli paleontologi terkemuka yakni Joseph Leidy. Setelah beberapa tahun diteliti, Leidy menyatakan bahwa itu adalah gigi dari Trachodon, salah satu hewan purbakala zaman dinosaurus yang merupakan nenek moyang dari seluruh binatang yang ada saat ini, dengan evolusi sebagai pondasinya. Lalu timbul pertanyaan, mungkinkah merekonstruksi seluruh binatang purba dengan dasar hanya beberapa gigi? Mungkin gak tuh? Imagination. Jika memang fosil dinosaurus itu ada, mengapa sebelum abad ke-19 tidak pernah ditemukan atau paling tidak dikenal di setiap peradaban dalam sejarah manusia? Bukankah aneh, secara tiba-tiba dikatakan bahwa nenek moyang dari seluruh binatang, baik itu serangga, unggas, dan mamalia, adalah reptil dengan dasar teori evolusi. Menurut The World Book Encyclopedia, tidak ada suku, budaya di semua peradaban negara di dunia yang pernah menemukan fosil dinosaurus sebelum pertengahan tahun 1800-an. Namun anehnya, secara tiba-tiba diberitakan bahwa tim evolusionis dan arkeologis telah menemukan fosil dinosaurus. Fosil tersebut ditemukan di berbagai belahan dunia. Dalam buku The Dinosaur Project, disimpulkan bahwa sampai hari ini tidak ada kerangka fosil dinosaurus yang ditemukan secara utuh. Dan semua rekonstruksi yang ada saat ini adalah hasil rekayasa. Hal ini semakin menguatkan bahwa dinosaurus tidak pernah ada. Di Indonesia, pekerja-pekerja yang mempunyai kegiatan dengan dominasi menggali seperti petani, pekerja dengan alat berat seperti membuat terowongan bawah tanah, pekerja galian pipa, pekerja tambang, tidak pernah diberitakan menemukan fosil dinosaurus. Fosil-fosil itu selalu diberitakan dan ditemukan oleh orang-orang dengan kepentingan pribadi seperti ahli paleontologi, arkeologi, ilmuwan, dan pekerja museum. Kebanyakan orang berpikir bahwa kerangka dinosaurus yang ditemukan adalah tulang asli. Silakan Anda cek sendiri. Anda ketik di internet Dinosaur Skull. Anda akan menemukan bermacam-macam bahan replika yang dibuat oleh para penyusun tulang dinosaurus. Salah satu supplier pembuat tulang dino palsu adalah Zhigong Dino Ocean Art Company di Sichuan, Cina. Di sana, ada kerangka dinosaurus yang sangat realistis yang memang terbuat dari tulang sungguhan. Tulang sungguhan yang dimaksud adalah tentu bukan tulang dinosaurus asli, melainkan bahan dasarnya tulang-tulang yang berasal dari hewan-hewan yang ada pada zaman sekarang. Tulang-tulang itu dicampur dan dilebur dengan lem, resin, dan plester. Beberapa tulang buatan itu dibuat seolah patah dan seolah kuno untuk membuat efek purbakala yang tepat untuk menunjukkan seolah itu adalah benar-benar tulang dinosaurus. Perusahaan supplier Cina yang kami sebutkan tadi adalah sebagian kecil dari supplier tulang dino replika. Sebetulnya, masih banyak perusahaan sejenis itu. Bisnis ini terbilang sangat menguntungkan, lantaran tidak perlu mengeluarkan biaya riset sungguhan untuk mencari tulang dino. Untuk membuat tulang-tulang itu cukup dengan imajinasi dan manipulasi, sementara anggaran yang diajukan klien adalah anggaran riset sungguhan. Fakta di lapangan, tulang rekonstruksi T-Rex laku terjual di pelelangan seharga 12 juta dolar. Sangat menggiurkan, bukan? Bahkan, dinosaurus dipercaya dan telah diajarkan di sekolah sebagai salah satu unsur terciptanya minyak bumi. Apa Anda yakin itu benar-benar masuk akal? Ada hal aneh jika dicermati keterkaitan antara penemuan fosil manusia purba dengan fosil dinosaurus. Mereka tidak pernah menemukan seluruh bagian secara utuh, hanya sebagian saja. Mungkinkah ketika dinosaurus mati, seluruh anggota tubuhnya berpencar ke seluruh penjuru bumi? Seperti film Dragon Ball. Dan satu hal lagi, apakah mungkin minyak bumi berasal dari dinosaurus? Perlu berapa banyak fosil dinosaurusnya? Perlu berapa banyak hewan purbakala yang berkumpul di situ? Jika benar di situ banyak terdapat minyak bumi, seharusnya juga banyak terdapat tulang belulang dinosaurus. Bukankah seharusnya para arkeolog berkumpul di tempat-tempat pengeboran minyak bumi dan pertambangan?
Kamu pernah dengar ada penemuan fosil dinosaurus di tambang emas Freeport? Kamu tahu Papua kan? Sebagian besar sampai hari ini, wilayahnya adalah hutan yang menjadi surga bagi para binatang dan tumbuh-tumbuhan. Wallahu alam, bisawab.